Ya, oke. Halo adik-adik semuanya dari AKG. Nama saya Fatimah Sulistiawati. Saya dosen dari Departemen Gizi FKM UI. Selain sebagai dosen, saya juga berpraktek sebagai dokter umum dan juga peneliti di FKUI. Apa yang dimaksud dengan food combining dan apa latar belakangnya? Jadi food combining itu merupakan suatu metode baru ya, atau sebetulnya aturan pola makan yang sebenarnya inspirasinya itu adalah dari pola makan yang ditujukan untuk mereka yang ingin menurunkan berat badan. Dan juga untuk mereka yang punya gangguan pencernaan, utamanya penyakit-penyakit yang terkait dengan lambung, seperti misalkan dispepsia atau yang kita sebagai orang awam kenal sebagai penyakit asam lambung, atau juga ada penyakit GERD misalkan, penyakit reflux asam lambung. Jadi food combining itu merupakan suatu pola diet, pola makan yang dikembangkan untuk dua tujuan tadi, yaitu yang pertama untuk menurunkan berat badan dan yang kedua adalah untuk pola diet mereka yang punya keluhan terkait pencernaan, terutama keluhan lambung. Apa saja aturan di dalam food combining? Nah, jadi namanya food combining ya, titik utama dari food combining itu sendiri adalah bagaimana makanan-makanan yang ada itu dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dampak dari makanannya tersebut menjadi paling optimal di tubuh kita. Contohnya saja nih, misalkan kalau food combining itu mereka itu hanya boleh mengkombinasikan beberapa jenis makanan tertentu dengan jenis makanan yang lain dan tidak boleh mengkombinasikan makanan-makanan yang punya sifat berbeda. Seperti misalkan karbohidrat dan protein. Kalau mereka yang menganut paham food combining nih, karbohidrat dan proteinnya itu tidak boleh dimakan secara bersamaan, seperti itu. Apakah benar bahwa protein dari hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air tidak boleh dikonsumsi bersamaan? Nah, jadi banyak sekali juga kan aturan dari food combining. Salah satu aturan lagi yang merupakan salah satu aturan utama dari food combining itu adalah tidak boleh menggabungkan dua jenis protein. Jadi bukan hanya saja protein darat dan protein laut gitu ya, tapi kalau protein darat proteinnya ada dua gitu, misalkan dari sapi dan dari ayam, itu kalau penganut paham food combining yang ketat banget nih, itu nggak boleh juga gitu. Jadi dua jenis sumber protein itu biasanya mereka yang menganut paham food combining itu tidak digabungkan. Mau proteinnya itu dari sumber darat atau laut itu sama aja, tapi tidak boleh mengkombinasikan dua protein atau lebih menjadi satu kali makanan, seperti itu. Jika metode diet lain identik dengan bahan makanan impor yang mahal dan harus dimasak sendiri, apakah dengan food combining bahan makanan bisa lebih praktis dan murah? Tentu saja dong. Jadi sebenarnya kalau sedikit bicara tentang sejarah ya, sejarah dari food combining. Food combining ini pertama-tamanya itu mulai populernya itu dari daratan sekitar India ya, zaman dulu. Jadi kalau adik-adik pernah dengar Ayurveda, atau itu merupakan suatu teknik pengobatan tradisional dari wilayah India dan sekitarnya. Food combining ini sebetulnya terinspirasi dari situ, dari konsep Ayurveda itu. Jadi menggunakan bahan-bahan apa saja yang ada di alam dan memilih dengan mengkombinasikan kombinasi yang tepat supaya efeknya ke dalam tubuh itu menjadi lebih optimal. Kalau bicara bisa nggak sih lebih murah? Bisa banget dong, karena ya tadi berangkat dari konsep local wisdom, jadi apa saja yang ada di masyarakat itu yang diberdaya gunakan. Tidak perlu melulu makanan yang impor. Misalkan kalau di Indonesia gitu ya, mau mengkombinasikan karbohidrat atau kan tidak boleh dikombinasikan di karbohidrat atau protein. Tapi misalkan protein itu tidak perlu protein yang dari produk impor seperti keju gitu misalkan. Ya proteinnya protein biasa saja, bisa sapi, ayam, dan apa saja yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi pastinya akan lebih murah. Dari usia berapa kita bisa menerapkan food combining? Kalau dari usia berapa, itu sebetulnya akan bergantung lagi kepada individu masing-masing dari pelaku dietnya ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, food combining ini kan mungkin akan jadi potensial bermanfaat untuk mereka yang ingin menurunkan berat badan dan untuk mereka yang punya keluhan pencernaan, terutama terkait lambung. Jadi misalkan ada anak-anak yang obesitas, meskipun dia masih anak-anak bisa juga nih masih mendapatkan keuntungan dari food combining. Namun biasanya kita tidak memulai food combining dari usia yang terlalu dini, misalkan dari masih bayi gitu ya. Karena kalau masih bayi itu kan
dietnya itu harus kaya makronutrien dan kaya kalori supaya bisa menopang pertumbuhannya. Apa kelebihan dan kekurangan food combining jika dibandingkan dengan diet lainnya? Kalau dari kelebihannya dulu ya, kalau food combining itu kelebihannya sepertinya sepaham dengan konsep kenapa dia ada gitu. Untuk membantu weight loss atau penurunan berat badan dan juga untuk menciptakan suasana sistem pencernaan yang netral. Jadi kelebihannya ada di situ. Kenapa dia bisa punya efek weight loss? Karena tadi dia tidak menggabungkan makanan-makanan yang terlalu kaya kalori dalam satu piring, sehingga kalori di dalam satu kali porsi itu dikontrol sedemikian rupa tidak over kalori sehingga tidak menimbulkan kalori ekses dalam tubuh yang bisa menjadi obesitas. Kemudian juga karena salah satu kelebihan lain dari food combining, karena dia itu punya aturan yang ketat tentang kombinasi makanan, seperti misalkan karbohidrat itu tidak dikombinasikan dengan protein dalam satu kali waktu bersamaan ya. Kalau karbohidrat itu kan dia cenderung basa, sementara protein dia cenderung asam, ya kan? Jadi kalau dikonsumsi secara bersamaan itu bisa menurut mereka yang menggunakan konsep food combining itu bisa menimbulkan suasana dia di lambung yang tidak begitu netral gitu, bisa menjadi asam. Nah itu juga menjadi salah satu kelebihannya food combining karena dia hanya mengkonsumsi satu jenis makanan dalam satu waktu, sehingga asam lambung di dalam tubuh itu tidak meningkat secara drastis, tapi lebih perlahan dan juga bisa cenderung ke arah yang lebih netral seperti itu. Jadi bagus banget buat mereka yang punya keluhan-keluhan asam lambung. Tapi kalau dari kekurangannya, makanya itu dia food combining itu tidak begitu cocok ya untuk anak-anak yang bayi, karena kalau pada bayi kita kan pengennya satu piring itu atau satu porsi makan satu kali anak hap gitu kan, kalorinya itu kan kaya sekali. Nah kalau pada food combining kan enggak nih, jadi itu juga salah satu minusnya. Karena kalau misalkan ibaratnya ada bayi yang ibunya food combining, ada bayi yang ibunya gizi seimbang biasa aja, itu dalam satu kali hap itu tentunya lebih kaya kalori yang gizi seimbang dong. Dan kita pengennya kalau pada anak kecil kan kalorinya yang tinggi supaya mendukung pertumbuhan mereka juga. Apakah food combining dapat mempengaruhi kesehatan secara negatif? Kalau mempengaruhi kesehatan secara negatif sih sampai saat ini studi yang konklusif itu dampak negatif dari food combining ini tidak ada, asalkan food combiningnya itu dijalankan dengan kaidah-kaidah yang bijaksana. Seperti misalkan nih, kan tidak boleh mengkombinasi karbohidrat dan protein secara bersamaan. Ya udah misalkan mau konsumsi karbohidrat dulu, misalkan sekarang mau paginya mau roti dulu boleh, tapi jangan lupa sumber proteinnya dimakan lagi di waktu yang berbeda. Karena kan tubuh kita ini butuh karbohidrat, protein dan lemak ya dari segi makronutrien. Secara umum garis besarnya itu komposisinya 4-3-3. Jadi karbohidratnya sekitar 40%, lemaknya sekitar 30%, proteinnya sekitar 30%. Kalau food combining itu tidak boleh menggabungkan karbohidrat dan lemak, akan menjadi dampak yang negatif bagi kesehatan kalau kita menjadi kekurangan salah satu dari ketiga makronutrien tersebut gitu. Jadi tidak akan menimbulkan dampak negatif kesehatan asalkan dilakukan dengan cara yang bijaksana ya, sehingga tidak kekurangan makronutrien dan juga mikronutrien lainnya. Pada prinsip food combining, konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak dibedakan waktunya. Hal ini tentunya seperti yang kita tahu berlawanan dengan prinsip gizi seimbang yang selama ini dijadikan pedoman. Jadi, bagaimana pandangan Ibu mengenai kedua hal tersebut? Kalau konsep diet itu kan beda-beda ya. Food combining ini hanya salah satunya. Sebagai contoh lain, ada pola makan yang intermittent fasting yang dianggap mujarab banget nih untuk weight loss dan punya berbagai dampak positif kesehatan lainnya. Itu punya paham pola makan yang seperti itu boleh-boleh aja, asalkan balik lagi tadi harus dilakukan dengan cara bijaksana supaya makro dan mikronutriennya itu tercukupi semua. Kebutuhan hariannya akan karbohidrat, protein, dan lemak itu masih terpenuhi, meskipun mungkin makannya jadi nggak 3 kali ya, misalkan makannya jadi 5 kali gitu. Dan setelah 3 kali karena harus ada kaidah-kaidahnya, harus sendiri-sendiri, itu nggak apa-apa sebetulnya. Nah iya, jadi kalau gizi seimbang itu kan sebetulnya untuk convenience kita juga gitu, untuk kepraktisan kita juga ya. Kalau kita yang ibaratnya hidup di ibu kota, mahasiswa gitu kan, boro-boro kita mau food combining yang makan 5 kali sehari, 6 kali sehari dengan komposisi makanan yang terpisah-pisah gitu ya. Itu kan pasti kan repot sekali menyiapkannya.
kalau gizi seimbang itu sebenarnya selain kaya nutrisi, itu juga untuk praktisan kita juga. Dengan 3 kali makan, kita sudah bisa mendapatkan kebutuhan makronutrien dan mikronutrien yang cukup untuk tubuh kita, menopang fungsi homeostasis sel-sel tubuh kita sehingga badan kita bisa berperforma maksimal. Jadi sebetulnya kalau dari segi bagusan yang mana sih? Ya sebetulnya gizi seimbang itu lebih bagus lagi, asalkan juga dilakukan dengan bijaksana. Nanti jangan mentang-mentang kita boleh memasukkan karbohidrat, protein, dan lemak dalam satu piring, kita jadi over kalori deh. Nah kalau kayak gitu jadi meskipun gizi seimbang, jadi ada dampak negatifnya dong. Sama aja kan, dengan food combining harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang bijaksana supaya kebutuhan makro dan mikronutrien terpenuhi dengan tidak over kalori. Apakah Ibu memiliki saran untuk sobat gizi yang akan memulai food combining? Oke, jadi sarannya itu kalau para audiens itu punya keluhan kelebihan berat badan misalkan ya overweight atau obesity, atau misalkan teman-teman audiens punya keluhan penyakit pencernaan terutama terkait asam lambung misalkan seperti dispepsia atau GERD atau reflux asam lambung seperti itu sebetulnya boleh-boleh saja menggunakan pola makan food combining karena memang kepada segmen-segmen populasi yang seperti itulah food combining itu diciptakan ya. Untuk memulai bagaimana? Kalau tadi food combining itu kan pada prinsipnya kombinasi-kombinasi tertentu itu harus diperhatikan ya, seperti misalkan karbohidrat sama protein itu tidak boleh digabung, kemudian 2 jenis protein itu tidak boleh digabung dalam satu waktu. Tapi bukan berarti tidak boleh dimakan gitu. Dimakan boleh, dijeda gitu. Misalkan sekarang makan rotinya nih sebagai karbohidrat, nanti proteinnya misalkan mau makan daging dada ayam file boleh 2 jam setelahnya, itu boleh. Jadi sebetulnya food combining itu bagusnya juga di situ, makan sedikit-sedikit tapi lebih sering karena dengan pola makan yang seperti itu juga lebih baik untuk asam lambung. Jadi asam lambung itu tidak naik langsung menjadi asam, langsung menjadi pH-nya langsung turun gitu dalam waktu yang mendadak gitu ya. Jadi bagus juga untuk mereka yang punya keluhan terkait pencernaan, terutama keluhan asam lambung. Mulainya bagaimana? Yang penting mulainya sedikit-sedikit saja tapi sering porsinya, dan kalau bisa sih dikonsultasikan dulu ya dengan ahli gizi supaya kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya per hari cukup sesuai dengan jenis kelamin, usia, dan aktivitas atau energi expenditure di hari-hari. Seperti itu. Terima kasih.